Astaghfirullah. La haula. Kita menyaksikan betapa banyak fenomena, betapa banyak fakta, realitas kekerasan seksual terhadap wanita. Sungguh sangat memprihatinkan. Orang-orang yang selama ini dianggap melindungi, orang-orang yang selama ini dianggap sebagai orang dekat dari korban, itulah yang melakukan kekerasan seksual. Ya Allah, bingung kita. Kenapa ini terjadi? Kondisi ini membuat tidak aman bagi para wanita. Sebagai negeri muslim terbesar di dunia, kita cukup prihatin kekerasan seksual terhadap wanita itu. Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap wanita, UU TPKS, sudah disahkan. Tapi tetap saja banyak tempat-tempat yang dianggap aman oleh seorang wanita justru menjadi tidak aman. Mengapa ini terjadi? Islam memberikan dua solusi. Pertama, solusi preventif. Yang kedua adalah solusi hukuman. Apa tindakan preventif yang pertama? Bagi wanita diwajibkan untuk menutup aurat mereka. Pakai kerudung, pakai jilbab. Jangan salah paham. Kerudung adalah pakaian yang menutupi kepala sampai ke dada wanita. Itu namanya khimar atau kerudung. Sedangkan jilbab adalah pakaian panjang yang menutupi dada sampai ke bawah dan tidak berpotongan. Bagi seorang wanita wajib untuk menggunakan dua pakaian ini ketika keluar rumah. Jika dia tidak menggunakan pakaian ini ketika keluar rumah, dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin mengatakan, apabila seorang wanita ketika keluar rumah dia tidak menggunakan kerudung, khimar atau jilbabnya, keluar rumah dengan menampakkan auratnya, maka malaikat seketika itu juga menyatakan terlaknat, 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 hingga kemudian perempuan itu masuk kembali ke dalam rumahnya. Jadi para wanita wajib menutup aurat mereka. Mana aurat wanita? Seluruh tubuh kecuali wajah dan tapak tangan mereka. Ini yang pertama. Dan jangan menggunakan pakaian yang ketat, pakai kerudung, pakai baju ketat, celana ketat. Nah ini, naudzubillah, itu berarti belum menutup auratnya. Tindakan preventif yang kedua, Islam mengharamkan kholwat. Apa itu kholwat? Laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita. Sedangkan si wanita ini tidak ada mahramnya. Atau si wanita tidak bersama dengan suaminya kalau dia sudah menikah. Tidak boleh berdua-duaan. Nah, ini fakta pacaran ini di kalangan anak muda. Atau juga di kalangan orang tua ada juga. Berdua-duaan. Bahkan di kendaraan khusus tidak boleh laki-laki dan perempuan berboncengan. Sepeda motor khusus, ayo boncengan. Tidak boleh. Hati-hati. Tidak boleh, hukumnya haram. Apalagi di mobil khusus. Di dalamnya cuma ada laki-laki dan perempuan. Mereka membicarakan hal-hal yang khusus. Ini juga diharamkan. Ini namanya kholwat, tidak boleh. Termasuk juga ikhtilat. Ikhtilat itu adalah pencampur bauran laki-laki dengan perempuan di satu tempat di mana mereka tidak melakukan ibadah haji misalnya, mereka tidak ada akad jual beli di sana dan tidak ada hal yang menghajatkan mereka untuk berkumpul. Ini juga diharamkan. Ayo madrasah, pesantren, ruang-ruang pendidikan, sekolah dipisah tuh. Kalau bisa satu ruangan laki-laki semua, perempuan semua. Atau misalnya laki-laki dan perempuan, di sebelahnya laki-laki, di sebelahnya adalah perempuan. Jadi tidak boleh campur baur. Bahkan foto bersama, digabung laki-laki perempuan, tidak ada hajat yang menuntut mereka harus melakukan ikhtilat. Ini juga tidak dibenarkan, ini juga diharamkan. Nah, itu Islam menjelaskan dengan detail tentang haramnya kholwat dan tidak bolehnya melakukan ikhtilat kecuali hal-hal yang dibolehkan di dalam syariat. Yang ketiga, Islam mengharamkan eksploitasi terhadap wanita. Jadi tugas wanita ummun warabbatul bait, sebagai ibu menyayangi anak-anaknya jika dia sudah menikah,
kemudian dia juga yang mengurus rumah tangga. Tetapi hari ini eksploitasi terhadap wanita itu luar biasa. Iklan-iklan harus menampilkan wanita yang seksi, buka aurat dan seterusnya. Bahkan ada iklan yang tidak ada hubungannya dengan wanita. Wanita juga dipajang di dalam iklan-iklan itu. Ini eksploitasi terhadap wanita. Ini hati-hati. Sehingga dalam Islam, wanita itu tidak boleh melakukan tabarruj. Apa itu tabarruj? Bersolek, bibir macam cenil, berdandan. Harusnya seorang wanita itu berdandan, bersolek cantik-cantik untuk suaminya saja, bukan untuk suami orang, bukan untuk laki orang. Dia berdandan khusus untuk suaminya saja. Jadi tindakan preventifnya paling tidak 3 itu. Yang pertama, seorang wanita harus menutup auratnya ketika keluar rumah. Yang kedua, wanita tersebut harus memilih pergaulan yang islami. Tidak boleh berkhawat, tidak boleh juga melakukan ikhtilat kecuali terhadap hal-hal yang dibolehkan. Yang ketiga, ayo, wanita jangan mau dieksploitasi. Apakah untuk tujuan iklan atau yang lain sebagainya. Sedangkan tindakan hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap syariat, melakukan khalwat, melakukan ikhtilat terhadap hal-hal yang tidak dibolehkan, hukuman mereka takzir. Takzir itu bisa dicambuk, bisa dipenjarakan, bisa juga dihukum dengan hukuman mati kalau seandainya sudah terlalu parah. Orang sudah mengikuti gaya-gaya hidup seperti itu hukumannya adalah takzir. Bagi mereka yang melakukan perzinahan, kalau mereka belum pernah menikah, dalam Al-Quran sudah disebutkan, dicambuk 100 kali mereka itu. Sedangkan yang sudah menikah, mereka disebut pezina muhson, dan mereka harus dirajam. Oleh karena itu pentingnya tindakan preventif dalam Islam, dan tindakan hukum yang ditetapkan oleh negara. Mudah-mudahan insya Allah, kaum muslimin, mari kita beriman betul-betul. Allah menyatakan kepada kita masuk Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam secara sempurna. Bukan hanya sholatnya saja, bukan hanya puasanya saja, bukan hanya hajinya saja, tetapi dalam seluruh bidang kehidupan ikutlah aturan Islam. Dan termasuk negeri ini harus menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Jika tidak, apapun yang kita lakukan, naudzubillah tsumma naudzubillah, kekerasan seksual terhadap wanita, terhadap perempuan semakin lama semakin banyak, dan itu bukan dilakukan oleh orang jauh, tapi dilakukan oleh orang dekat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita sehingga insya Allah kita betul-betul beriman kuat kepada Allah dan bertakwa kepadanya, dan termasuk juga mudah-mudahan negeri ini menerapkan hukum syariat secara sempurna. Demikian, terima kasih.